Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Masjid Channel. Pada kesempatan ini akan membahas sejarah Masjid Madinah. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimakumullah lainnya diceritakan ketika Rasulullah SAW hendak memerintahkan pembangunan masjid, beliau SAW mengirim utusan ke Bani Nazar. Ketika mereka sudah datang, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Ya Bani Nazar, saminuni bihanidikum hadha qala." Wahai Bani Nazar, hargailah kebun kalian ini untukku. Mereka menjawab, "Demi Allah, tidak. Kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla." Dalam riwayat ini dijelaskan juga bahwa di tempat ini terdapat kuburan orang-orang musyrik, dataran yang agak tinggi dan ada juga pohon kurma. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik ini digali dan tulang belulangnya dikeluarkan, dataran yang agak tinggi diratakan, dan beliau SAW memerintahkan agar memotongi pohon-pohon kurma tersebut. Setelah itu pembangunan masjid pun dimulai. Rasulullah SAW sendiri berbaur bersama para sahabat membawa batu bata yang masih mentah. Beliau SAW membacakan syair, "Hazal himanullah himala Khaybar," yang artinya, yang dibawa ini bukanlah beban dari Khaybar. Ini lebih kekal, lebih bermanfaat, dan lebih suci di sisi Rabb kami. Beliau SAW juga berseru, "Ya Allah, sesungguhnya ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Berilah rahmat kepada kaum Ansor dan kaum Muhajirin." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa mereka memindahkan batuan sambil membawakan syair. Sementara itu Rasulullah SAW juga berbaur bersama mereka. Mereka mengumandangkan syair. Dalam pembangunan masjid ini, Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang yang ahli. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang ikut bekerja membangun masjid, "Dekatkanlah Al-Yamami ke tanah itu, karena sentuhan dia terbaik di antara kalian dan paling kuat adonannya." Dalam riwayat lain Al-Yamami berkata, "Aku mencampurkan tanah, lalu seakan campuran ini menajubkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabda, biarkanlah Al-Yamami Al-Hanafi dengan tanah, karena dia paling ahli di antara kalian dalam urusan tanah." Ammar bin Yashir radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sangat bersemangat dalam pembangunan ini. Saat yang lain membawa satu batu bata, dia membawa dua, satu untuk dirinya, sedangkan yang satu lagi untuk Rasulullah SAW. Melihat perbuatan Ammar ini, Rasulullah SAW mengusap punggung Ammar seraya bersabda, "Wahai Ibnu Sumayyah, orang-orang ini mendapatkan pahala satu, tetapi engkau mendapatkan pahala dua. Bekal terakhirmu adalah satu hirukan susu dan engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang." Hadis ini termasuk di antara bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, karena dia kemudian hari Ammar radhiyallahu anhu meninggal dengan cara yang telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Pembangunan Masjid Nabawi membutuhkan waktu 12 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan membangun kamar-kamar untuk istri-istri Nabi SAW dengan cara sama sebagaimana membangun masjid. Saudah bin Jum'ah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi SAW, memiliki tempat tersendiri, dan begitu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dua rumah inilah yang pertama kali dibangun untuk istri-istri beliau SAW. Keduanya berdampingan dengan masjid dan sangat sederhana, terbuat dari tanah dan pelepah kurma atau batu yang disusun, dan atapnya pelepah kurma. Kemudian dilanjutkan dengan rumah-rumah berikutnya. Jika beliau SAW sudah menikah lagi, setelah semuanya selesai, Rasulullah SAW pindah dari rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu ke tempat yang baru dibuat itu. Pada tahun pertama Hijriah ini pula disyaratkan azan dengan lafaz yang kita dengar sekarang.
Demikian menurut pendapat yang rajih, diriwayatkan saat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang lafaz-lafaz azan lalu diceritakan pada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW memerintahkan pada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk menggunakan azan dengan lafaz-lafaz tersebut. Ketika azan ini terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia pun bergegas menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hingga beberapa lama, keadaan masjid yang sangat sederhana ini tetap sama, tak berubah. Sebagaimana saat dibangun Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau radhiyallahu anhu tidak melakukan renovasi apapun. Ketika Umar radhiyallahu anhu merubah tiangnya yang terbuat dari pohon kurma menjadi kayu dan melindungi atapnya dari hujan. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu melakukan banyak perubahan, membangun temboknya dengan batu yang berukir dan begitu pula dengan tiangnya, sedangkan atapnya dirubah dengan sejenis kayu hias. Awal mulanya masjid Nabi ini belum ada mimbar sebagai tempat berkhutbah. Beliau SAW berkhutbah sambil bersandar pada sebuah batang kurma. Tentang batang kurma ini terdapat peristiwa yang menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW dibuatkan mimbar dan kemudian beliau SAW pindah tempatnya dalam menyampaikan khutbah, batang kurma yang biasa dijadikan sandaran beliau SAW itu menangis layaknya anak kecil. Mendengar tangisan pohon ini, Nabi SAW pun kembali kepadanya dan memeluknya hingga diam. Alangkah indahnya keterangan yang disampaikan oleh Hasan al-Basri setelah membawakan riwayat ini. Beliau rahimahullah berkata, "Wahai kaum muslimin, kayu bisa merintih karena merindukan Rasulullah SAW. Maka buatkanlah orang-orang yang berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW lebih pantas untuk merindukannya." Fungsi masjid. Dibangunnya masjid oleh Rasulullah SAW memiliki fungsi sebagai sarana ibadah, juga difungsikan untuk mengurus segala hal berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin, seperti 1. Menampung kaum muhajirin yang miskin dan masih lagi yang belum bisa membuat tempat tinggal sendiri. Mereka ini dikenal dengan ahlu sufah. 2. Menampung kaum wanita yang baru masuk Islam dan beliau mendapatkan tempat tinggal selain masjid, seperti Walidah al-Saudah yang membuat rumah-rumah dan kecil. 3. Menjadi pusat pembelanjaan kaum muslimin tentang masalah din mereka. Dan 4. Menjadi pusat pengubahan syair-syair untuk membela dakwah dan Rasulullah SAW. 5. Menjadi tempat menahan para tawanan perang sehingga kaum muslimin bisa mengambil pelajaran, dan para tahanan itu juga bisa mengambil pelajaran saat melihat kaum muslimin melakukan salat dan mendengarkan Al-Quran, sebagaimana dalam kisah Somiyah bin Utsal radhiyallahu anhu. 6. Menjadi pusat pengobatan bagi kaum muslimin yang terluka dalam peperangan. 7. Tempat menerima duta-duta yang diutus pada Rasulullah SAW. 8. Sebagai tempat berkumpul kaum muslimin dengan para komandan mereka. Dalam hal ini terdapat 2 faidah yang dapat diambil: mendekatkan hubungan antara kaum muslimin dengan para komandan, dan selanjutnya mendekatkan hubungan sesama kaum muslimin. 2 faidah sudah dirasakan oleh banyak kaum muslim karena mereka mengira bahwa masjid hanya untuk salah satu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah selanjutnya akan diberikan penjelasan lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.